Seolah tak percaya, media Vietnam soroti fenomena aneh dalam naturalisasi timnas Malaysia. Media Vietnam menyoroti kejanggalan dalam keputusan timnas Malaysia yang mendatangkan banyak pemain naturalisasi ke dalam skuadnya. Seperti diketahui, Malaysia memang berupaya meningkatkan kualitas tim menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam laporan media Vietnam Soha, disebutkan bahwa Malaysia akan kedatangan 3 pemain keturunan baru, yaitu Rodrigo Holgado, John Irazabal, serta striker Jeff T. Betansor. Meski akan diperkuat sejumlah pemain naturalisasi anyar, media Vietnam Soha justru merasa heran dengan langkah Malaysia tersebut. Mereka menyoroti adanya keanehan dalam proses naturalisasi timnas Malaysia, di mana pelatih kepala Harimau Malaya tersebut, Peter Klamowski, justru tidak mengenal para pemain yang akan dinaturalisasi. Fenomena aneh di timnas Malaysia. Naturalisasi massal, tapi pelatih justru tak tahu menahu, tulis Soha. Timnas Malaysia tengah menjadi sorotan publik menyusul gelombang naturalisasi pemain asing yang berlangsung secara masif. Namun yang mengejutkan, pelatih kepala Peter Klamowski justru mengaku tak memiliki informasi jelas soal para pemain tersebut, tambah laporan itu. Dalam konferensi pers jelang laga uji coba melawan Cabo Verde, Klamowski memang menyampaikan bahwa dirinya masih bingung dengan daftar nama pemain yang dikabarkan akan segera bergabung dengan skuad Harimau Malaya. Banyak nama disebutkan oleh media, bahkan ada yang belum pernah saya dengar sebelumnya, ujar Klamowski seperti dikutip dari laman bernama. Langkah agresif Malaysia yang gencar mencari pemain naturalisasi tentu menjadi sinyal bahwa mereka serius membangun skuad yang kompetitif. Namun di balik itu, ketidaktahuan pelatih kepala atas rekrutan barunya menjadi pertanyaan besar. Sebagai informasi, saat ini Malaysia berada di urutan kedua grup F dalam babak kualifikasi Piala Asia 2027. Berada satu grup dengan Vietnam, Nepal, dan Laos. Skuad Harimau Malaya akan berjuang keras untuk merebut satu tiket lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Menarik dinantikan persaingan Malaysia dan Vietnam di babak kualifikasi ini. Siapakah yang menjadi yang terbaik dan lolos ke Piala Asia 2027 nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Ternyata gaji Marcelino Ferdinand tak lebih banyak dari pemain Liga 1 Indonesia. Gaji Marcelino Ferdinand di Oxford United hanya 60 juta per bulan, dibandingkan dengan pemain lokal Liga 1 Indonesia. Boaz Soloza pernah digaji hingga 400 juta per bulan. Stefano Lillipali sekitar 250 juta hingga 300 juta per bulan. Egy Maulana Fikri, Dewa United, diperkirakan 150 hingga 200 juta per bulan. Salut dengan Marcelino yang tidak tertarik dengan gaji besar untuk saat ini, karena ia fokus untuk meningkatkan pengalaman dan menimba ilmu di liga top Eropa agar karirnya lebih bagus di masa depan. Omongan media Thailand terbukti. Pratama Arhan baru setengah musim di Bangkok United, langsung salib pemain lama. Media Thailand Baltai sempat memuji adaptasi cepat Arhan yang langsung menunjukkan kontribusi nyata di lapangan. Mereka juga menyoroti kontribusi Arhan di Bangkok United dalam 3 kompetisi sepanjang musim ini dengan 3 assist dari 10 laga awalnya, sebelum akhirnya bertambah menjadi 4 assist. Dapat disimpulkan bahwa Pratama Arhan sangat cocok main di Liga Thailand. Blak-blakan ke media Inggris, Elkan Bagot akhirnya berani jujur soal tekanan main di timnas Indonesia. Elkan Bagot menyebut laga bersama Indonesia sebagai salah satu pengalaman paling emosional dan menegangkan sepanjang karir sepak bolanya.
Bek yang saat ini bermain di kasta ketiga Liga Inggris itu menyebut laga melawan Irak di Piala Asia sebagai pertandingan yang membuatnya paling tertekan, ungkap Elkan Bagot. Sindiran pedas media Italia untuk Kapten Timnas Indonesia Jay Izzes. Media Italia, Gianluca Di Marzio, secara terang-terangan menyebut bahwa Jay Izzes tidak begitu terkenal di Italia. Namun yang membuat mereka tercengang yaitu Jay Izzes memiliki lebih dari 2,6 juta pengikut di Instagram. Popularitas Jay Izzes bukan sekedar sensasi di media sosial, tetapi juga pantas di sisi kontribusi nyata di atas lapangan. Biaya yang dikeluarkan Bayangkara FC untuk sign Patinama tidak main-main. Sang pemain digaji segini. Menurut data situs Skopology, Sain Patinama mendapatkan gaji tahunan sebesar 597.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar Rp 9,8 miliar rupiah. Jumlah itu jelas menjadi angka yang besar untuk ukuran klub Indonesia. Apalagi Bayangkara baru saja promosi dari Liga 2 Indonesia. Jika kalian suka berita olahraga, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.